Selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Kali ini kita akan fokus ke satu elemen krusial banget ya dalam komunikasi efektif. Ini dari materi yang Anda bagikan, bab 6, judulnya Attend. Permainan yang dimainkan semua pendengar yang baik. Nah, pernah nggak sih Anda merasa, wah bener-bener didengerin gitu? Semua perhatian lawan bicara kayaknya buat Anda? Atau sebaliknya, mungkin Anda lagi cerita panjang lebar, tapi kok rasanya kayak ngomong sendiri ya? Lawan bicara sih ada di depan mata, tapi nggak bener-bener hadir. Nah, bab ini spesifik banget ngebahas caranya biar kita bisa bener-bener hadir buat orang lain. Jadi, misi kita hari ini ngebongkar apa sih attend atau menyimak penuh perhatian ini dan gimana melakukannya dengan efektif. Menarik sekali ya, karena konsep attend ini, seperti yang ditekankan di bacaan kita, ini jauh lebih dalam dari sekedar, ya sopan santun biasalah. Kemampuan untuk hadir secara penuh ini sebenarnya jadi fondasi dari apa yang disebut validasi efektif. Yaitu loh, bikin orang lain merasa dilihat, didengar, dihargai. Pertanyaannya kan, kenapa sih kemampuan simple untuk hadir ini jadi fundamental banget buat bangun hubungan, numbuhin kepercayaan, bahkan buat mempengaruhi orang lain? Ada kaitan menarik di sini sebenarnya. Kehadiran kita yang aktif dan penuh perhatian itu bisa mengubah dinamika interaksinya sendiri. Bacaan kita ini nyamainnya dengan konsep kayak observer effect di fisika, tahu kan? Di mana tindakan mengamati sesuatu bisa ngubah perilaku yang diamati. Atau ya efek Hawthorne di psikologi, di mana orang cenderung berubah perilakunya kalau sadar lagi diperhatiin. Intinya, kehadiran Anda yang penuh perhatian itu sendiri mengubah sifat percakapan. Seringkali jadi lebih terbuka, lebih jujur, jadi kehadiran kita itu benar-benar bisa jadi katalisator gitu. Oke, mari kita bongkar lebih dalam lagi nih. Jadi, apa sebenarnya inti dari attend ini menurut bacaan yang Anda kasih? Intinya, ya attend itu bukan tindakan pasif. Bukan cuma sekedar, nggak biarin suara masuk ke kuping gitu aja. Ini tuh komitmen aktif buat hadir secara utuh. Melibatkan fisik, emosi, sama pikiran kita sepenuhnya dalam interaksi. Secara nggak langsung, tindakan ini ngirim pesan yang kuat banget dan mendasar ke lawan bicara. Anda penting, apa yang Anda katakan penting, dan Anda layak dapat perhatian penuh saya saat ini. Nah, pesan ini nih yang jadi inti validasi. Wah, itu pesannya dalam banget ya. Bacaan ini juga ngangkat contoh yang menurut saya nyentuh banget. Tentang Craig Foster di dokumenter My Octopus Teacher itu loh. Gimana dia bisa bangun hubungan yang unik dan dalam sama seekor gurita. Kuncinya ternyata cuma observasi yang sabar sama kehadiran yang konsisten hari demi hari. Ini benar-benar nunjukin kekuatan fundamental dari sekedar hadir dan merhatiin tanpa agenda lain. Betul sekali. Dan ada analogi lain yang juga kuat banget dari bacaan kita, bahwa showing up atau tindakan hadir secara fisik dan mental itu salah satu bahasa keintiman yang paling otentik. Coba deh Anda pikirin, pas Anda luangin waktu datang ke acara penting teman, atau berdiri di pinggir lapangan nonton pertandingan anak Anda, atau bahkan cuma nemenin sahabat yang lagi gugup ke pertemuan penting. Tindakan menyaksikan pengalaman orang lain, ya tanpa ngejudge atau nyoba benerin sesuatu, itu cara paling langsung buat bilang, momen ini penting buatmu, jadi ya penting juga buatku ada di sini sama kamu. Oke, jadi kalau esensinya itu nunjukin kehadiran penuh yang ngirim pesan validasi. Gimana kita ngelakuinnya? Kedengarannya simpel ya, tapi pasti ada nuansanya nih. Tepat. Poin krusial yang digarisbawahi di materi ini adalah, nggak cukup cuma merhatiin dalam hati. Perhatian Anda itu harus kelihatan dan terasa sama orang lain. Perhatian itu harus secara jelas mengomunikasikan dua hal penting. Minat yang tulus dan, ini penting, ketiadaan penghakiman. Orang harus ngerasa Anda benar-benar pengen tahu dan paham, bukan lagi ngevaluasi, atau nunggu celah buat nyela, atau nyiapin argumen balasan. Nah, ini yang ngebedain attend yang efektif dari sekedar tatapan kosong atau sopan santun formalitas aja. Oke, nah ini bagian pentingnya nih. Gimana caranya biar perhatian kita ini kebaca dengan benar sebagai minat tulus tanpa penghakiman? Bacaan kita kan ngasih beberapa teknik praktis ya. Benar. Ada beberapa pilar utama yang bisa kita latih. Yang pertama dan paling dasar, itu manfaatin bahasa tubuh nonverbal kita secara sadar. Ini cara kita nunjukin kehadiran fisik dan keterlibatan awal. Bahasa tubuh. Bacaan ini nyebut The Big Four atau empat besar nonverbal ya. Bisa dirinci nggak? Tentu. Empat besar ini jadi fondasi sinyal nonverbal kita.
Pertama, kontak mata. Ini sinyal paling langsung kalau Anda terlibat dan fokus ke lawan bicara. Ya tentu intensitasnya perlu disesuaikan ya sama konteks budaya dan kenyamanan personal. Tapi umumnya, kontak mata yang wajar itu nunjukin ketertarikan. Kedua, kedekatan fisik, proximity. Nyesuaiin jarak fisik Anda. Nggak terlalu jauh biar nggak kerasa jaga jarak, tapi juga nggak terlalu dekat sampai kerasa nginvasi ruang personal. Nemuin jarak nyaman itu penting. Gerakan tubuh, terutama tangan, yang dukung atau ngerefleksiin apa yang lagi diomongin. Bisa juga postur tubuh yang kebuka dan condong dikit ke arah pembicara. Jadi bukan berarti Anda setuju sama semua yang diomongin ya. Tapi lebih ke sinyal kalau Anda ngikutin alur pembicaraan, paham poinnya, atau sekedar ngasih tanda, ya saya masih nyimak kok. Jadi, keempat elemen ini kerja bareng gitu ya, buat nyiptain kesan kalau kita bener-bener bareng lawan bicara secara fisik. Tepat sekali. Dan ini bukan sekedar checklist loh, tapi sebuah orkestrasi. Kontak mata yang intens tanpa kehangatan vokal misalnya, bisa kerasa dingin atau ngintimidasi. Materi kita juga nambahin satu elemen penting lagi di sini, isyarat vokal minimalis. Hal-hal kecil kayak ya, atau oh yang diselipin sesekali. Isyarat vokal ini meskipun simple, fungsinya sebagai penanda auditori kalau kita masih nyambung secara mental, lagi proses informasi, dan ngikutin alur. Ini nguatin pesan kehadiran kita. Menarik, menarik. Jadi, setelah kita kuasai sinyal-sinyal fisik sama vokal minimal ini, bacaan ini ngebawa kita lebih dalam lagi ke ranah mental. Dengan teknik yang namanya cukup unik nih, di A-game. Kedengerannya kayak permainan gitu ya. Ya, penulisnya emang menggambarinnya sebagai semacam permainan internal yang Anda mainin sama diri sendiri pas lagi dengerin. Tujuannya strategis banget. Pertama, buat ngebantu fokus kita di tengah banyak distraksi internal maupun eksternal. Kedua, buat secara aktif ngelawan kecenderungan alami otak kita yang pengen cepat nyimpulin atau ngerasa, oh udah paham, I got it, gitu. Dan ketiga, yang juga krusial, buat nahan bias-bias negatif atau asumsi-asumsi awal kita soal pembicara atau topiknya. Oke, terus gimana cara main A-game ini? Aturannya gimana? Inti permainannya itu, pas orang lain ngomong, Anda secara mental dan terus-menerus nyoba jawab 2 pertanyaan kunci dalam hati. Ada nggak ya cara yang lebih baik, lebih akurat, atau lebih ringkas buat ngungkapin lagi inti dari apa yang baru aja orang ini bilang? Ini maksa Anda buat nyaring dan nyintesis, bukan sekedar dengerin kata per kata. Kenapa sih hal ini penting buat dia? Apa makna, nilai, atau emosi yang ada di baliknya buat dia secara pribadi? Ini ngedorong Anda buat ngelihat dari sudut pandang mereka, nyari signifikansi personal di balik cerita atau pernyataan mereka. Wow, jadi ini kayak latihan disiplin mental ya, buat nahan diri nggak langsung nyela, ngejudge, atau bahkan sekedar mikirin respons kita sendiri. Dan aturan mainnya, jawaban ini cuma buat diri kita sendiri, gitu. Persis, aturan krusialnya adalah jawaban atas 2 pertanyaan ini cuma buat konsumsi internal Anda pas saat itu. Jangan langsung diucapin atau dipakai buat nyela. Fungsi utamanya itu maksa otak kita kerja lebih keras buat benar-benar memproses dan memahami makna di balik kata-kata, lebih dari permukaannya aja. Ini secara fundamental mindain beban pemahaman dari pembicara ke Anda sebagai pendengar. Anda nggak lagi pasif, nunggu disuapin info, tapi aktif ngegali makna. Ini peralihan tanggung jawab yang penting banget. Saya bisa ngebayangin sih gimana ini bisa ngubah cara kita dengerin. Nah, setelah bahasa tubuh sama permainan mental ini, ada lagi nggak teknik yang lebih interaktif? Ada. Teknik ketiga yang diurain itu bertanya dan berkomentar. Nah, ini saatnya kita mulai ngasih respons verbal yang lebih eksplisit. Tapi, ya ada rambu-rambu pentingnya juga di sini. Rambu-rambu. Maksudnya nggak bisa sembarang nanya atau nimbrung komen gitu aja? Tepat. Penekanannya jelas banget di bacaan kita. Pertanyaan dan komentar yang Anda ajuin itu harus punya tujuan spesifik yang nyambung sama attend, yaitu harus secara jelas nunjukin salah satu dari 2 hal. Minat tulus Anda sama apa yang diomongin, atau upaya nyata Anda buat mahamin lebih dalam perspektif orang itu. Pertanyaan atau komentar yang tujuannya cuma buat pamer pengetahuan, ngalihin topik ke diri sendiri, atau ngasih solusi prematur, itu justru bakal ngerusak proses attend. Saya kasih contoh nggak? Pertanyaan atau komentar yang valid menurut kerangka ini. Tentu. Contoh pertanyaan yang nunjukin minat tulus bisa kayak, penasaran deh, apa ya kira-kira maksud mereka dengan bilang gitu? Gimana perasaan Anda pas itu terjadi? Anda kaget nah?
Atau bahkan sekedar respon verbal yang nunjukin keterlibatan emosional kayak wow atau luar biasa. Kalau pertanyaan yang nunjukin upaya memahami bisa berupa, boleh tolong jelasin lagi bagian yang tadi? Maaf, saya kurang nangkep nih, bisa diulang? Jadi, kalau saya pahami dengan benar, maksud Anda itu Bacaan ini juga nyebut contoh kuat dari Derek Del Gaudio di pertunjukannya In and of Itself. Pertanyaan terselubungnya ke penonton, gimana Anda ngelihat diri Anda lewat pilihan kartu I am, itu kayaknya kombinasi keduanya ya. Nunjukin minat ke identitas mereka, sekaligus upaya mahamin pandangan diri mereka. contoh yang bagus banget itu. Itu nunjukin gimana pertanyaan yang pas bisa ngebuka ruang pemahaman yang dalam. Tapi, eh, ada satu lapisan lagi yang krusial banget di sini, yang juga disorot sama bacaan kita. Bukan cuma apa yang Anda tanyain atau katain, tapi gimana Anda nyampeinnya. Ini ngebawa kita ke ranah vocal cues atau isyarat vokal. Isyarat vokal, jadi nada suara, kecepatan ngomong, volume, intonasi kita itu juga berperan penting dalam attend. Penting banget, isyarat vokal bisa secara drastis mengubah makna dan dampak dari kata-kata kita. Bacaan kita ngasih contoh yang jelas banget. Coba bayangin pertanyaan, apakah Anda pikir Anda ayah yang baik? Kalau diucapin pakai nada tajam, cepet, dan agak tinggi, pertanyaan ini bisa kedengeran ngehakimin banget dan nyerang. Tapi pertanyaan yang sama persis, kalau diucapin pakai nada lembut, tempo yang lebih lambat, dan volume yang lebih rendah, bisa jadi pertanyaan yang penuh perhatian, suportif, dan ngundang refleksi. Maknanya bisa kebalik 180 derajat, cuma gara-gara isyarat vokalnya. Jadi kita perlu secara sadar nyesuaiin isyarat vokal kita biar selaras sama niat attend kita gitu ya. Idealnya gitu. Penyesuaian sadar pada isyarat vokal bisa ngirim sinyal yang kuat. Misalnya, kayak yang dijelasin di materi, kalau Anda secara alami orangnya ngomong cepet dan antusias, sengaja ngelambatin tempo bicara Anda pas ngerespons atau nanya, bisa nunjukin kalau Anda lagi mikir hati-hati, ngerenungin apa yang baru aja dikatain, dan ngasih bobot ke interaksi itu. Sebaliknya, kalau Anda cenderung punya gaya bicara datar atau monoton, kayak Del Gaudio di contoh tadi, sedikit perubahan dalam animasi vokal atau nada bisa dipakai buat nekenin poin penting atau nunjukin keterlibatan emosional yang lebih gede di momen tertentu. Kuncinya itu perubahan dari pola alami Anda. Perubahan ini secara implisit ngasih tahu lawan bicara kalau apa yang mereka bilang itu udah mempengaruhi Anda. Yang mana jadi bukti kuat kalau Anda benar-benar merhatiin dan terpengaruh sama mereka. Ini semua kedengerannya masuk akal banget sih dan bisa dipraktekin. Tapi ya kayak banyak hal dalam komunikasi lah, pasti ada jebakan atau kesalahan umum yang bisa kejadian pas kita nyoba nerapin attend ini. Tentu saja, bacaan kita bijak banget ngingetin dua kesalahan umum yang sering kejadian bahkan pas niat kita baik. Kesalahan pertama itu intensitas yang berlebihan. Intensitas berlebihan maksudnya gimana? Bukannya tadi kita bahas pentingnya nunjukin perhatian? Betul. Tapi kan segala sesuatu yang berlebihan bisa jadi nggak baik ya. Dalam konteks attend, intensitas berlebihan itu terjadi pas upaya kita buat nunjukin perhatian malah kerasa terlalu kuat, neken, atau bahkan nginvasi buat lawan bicara. Contohnya nih, kontak mata yang terlalu lekat dan nggak kedip-kedip. Atau rentetan pertanyaan yang terlalu cepat dan desak tanpa ngasih jeda. Ini bisa nggak nyaman banget. Apalagi kalau topik yang dibahas sifatnya sensitif atau nyangkut emosi kayak malu, rasa bersalah, atau duka. Bukannya ngerasa didengerin dan divalidasi, orang itu malah bisa ngerasa kayak lagi diinterogasi atau dihakimi diam-diam. Wah, iya juga ya. Terus gimana solusinya kalau kita ngerasa mungkin terlalu intens? Solusi yang ditawarin simple. Baca situasi atau read the room. Perhatiin baik-baik respons nonverbal sama verbal lawan bicara. Kalau Anda lihat tanda-tanda nggak nyaman, misalnya mereka mulai ngehindarin kontak mata, postur tubuh jadi lebih ketutup, jawaban jadi lebih pendek atau ragu-ragu, nah itu saatnya segera kurangin intensitas Anda. Sesuaikan lagi 4 besar nonverbal Anda. Mungkin alihin pandangan sesekali, lembutin nada suara, tambahin dikit jarak fisik kalau memungkinkan. Tujuannya kan nyiptain rasa aman dan ruang nyaman buat mereka berbagi, bukan bikin mereka ngerasa kepojok atau terancam. Oke, itu kesalahan pertama. Terus apa kesalahan umum kedua yang perlu diwaspadain? Kesalahan kedua adalah waktu yang tidak tepat.
Ini kejadian pas kita nyoba maksain momen koneksi atau percakapan dalam di saat yang sama sekali nggak kondusif buat orang lain. Contohnya kayak gimana tuh? Contoh paling umum yang disebutin itu nyoba ngajak ngomong serius atau dalam pas banget orang baru pulang kerja atau sekolah abis seharian capek. Atau mungkin pas mereka lagi buru-buru atau stres gara-gara hal lain. Nah, di saat-saat kayak gitu, keinginan kita buat nyambung, nanya gimana harimu secara mendalam, atau ngebahas sesuatu yang penting buat kita, mungkin lebih didorong sama kebutuhan kita sendiri. Misalnya butuh ngisi sunyi, muasin rasa penasaran, pengen ngerasa jadi pendengar yang baik, atau bahkan ngontrol situasi, daripada benar-benar hadir buat kebutuhan mereka saat itu, yang mungkin cuma butuh istirahat atau ruang aja. Wah, ini sering kejadian kayaknya ya. Kita ngerasa peduli tapi waktunya salah. Terus gimana pendekatan yang lebih baik? Pendekatan yang disaranin itu jadi pendengar yang lebih jeli dan sabar. Perhatiin momen-momen spontan pas mereka sendiri mulai cerita, sekecil apapun itu. Mungkin komen singkat soal sesuatu yang kejadian, atau ungkapan perasaan sekilas. Nah, itulah pintu yang mereka buka secara sukarela. Sambut pembukaan itu pakai aten yang tulus, tapi jangan langsung dorong atau nuntut lebih banyak kalau mereka nggak nawarin. Mendingan cari waktu dan suasana yang lebih kondusif buat percakapan yang lebih dalam, mungkin pas lagi santai bareng di akhir pekan, pas jalan-jalan santai, atau bahkan pas lagi nyetir di mobil yang sering jadi ruang percakapan nyaman. Selain itu, penting juga buat ngerasa nyaman sama keheningan. Jangan ngerasa tertekan buat terus ngisi setiap jeda dalam percakapan. Kadang diam itu justru ngasih ruang buat refleksi. Dan yang paling fundamental, hormatin kalau mereka milih buat ngalihin pembicaraan atau ngasih sinyal kalau mereka nggak pengen bahas sesuatu lebih lanjut saat itu. Itu hak mereka, dan ngehormatin itu ya bagian dari attend yang sejati. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih ya, what does this all mean gitu ya? Attending ini jelas bukan sekedar skill dengerin pasif. Ini praktek aktif, sadar, dan penuh niat buat nunjukin kehadiran kita secara utuh, fisik, mental, emosional, yang disertai minat tulus sama upaya sungguh-sungguh buat memahami perspektif orang lain, dan kuncinya dilakuin tanpa penghakiman. Anda ngerangkumnya bagus banget. Intinya, ya, attend itu fondasi buat bikin orang lain ngerasa kelihatan dan kedengeran. Buat prakteknya, kita bisa fokus ke 3 pilar utama tadi. Pertama, gunain bahasa tubuh yang mendukung, the big four, plus isyarat vokal minimalis. Kedua, latih eye game dalam pikiran buat ngedalamin pemahaman internal kita soal inti pesan dan signifikansinya buat pembicara. Ketiga, ajuin pertanyaan dan kasih komentar relevan yang nunjukin minat atau upaya memahami sambil perhatiin banget isyarat vokal kita. Penting juga buat ingat kapan sebaiknya kita cuma gunain attend, yaitu pas kita belum paham banget situasinya, belum bisa empati secara otentik, atau pas situasi bikin ngomong jadi nggak pantas atau nggak perlu. Dan tentu aja selalu waspada sama 2 jebakan tadi, intensitas berlebihan dan maksain interaksi di waktu yang salah. Nah, buat Anda yang dengerin dan pengen langsung nyoba nih, bacaan ini punya saran praktis. Mulai aja dengan nyoba ngapalin the big four nonverbal itu biar jadi lebih otomatis. Terus tantang diri Anda buat secara sadar ngelatih a game dalam macam-macam percakapan minggu ini. Coba terapin pas ngobrol santai, pas bahas topik serius, pas dengerin sesuatu yang mungkin awalnya kerasa ngebosenin, atau bahkan pas ada sedikit beda pendapat. Penulisnya malah nyaranin kita bisa ngelatih a game ini pas baca email atau chat loh. Nyoba memahami makna sama kepentingan di balik tulisan. Dan sebagai penutup nih, sebuah pemikiran buat Anda bawa pulang dan renungin. Kita udah banyak bahas gimana attend, khususnya lewat lensa a think game, ngebantu kita mahamin orang lain lebih baik, ngelihat dunia dari sudut pandang mereka, mahamin apa yang penting buat mereka. Pertanyaannya sekarang, gimana kalau kita coba balik lensanya? Gimana kalau kita nerapin prinsip a think game ini, terutama pertanyaan kedua, kenapa hal ini penting buat saya, ke diri kita sendiri? Terutama di saat-saat kita ngerasain emosi kuat, kayak marah, sedih, cemas, atau pas kita ngerasa bingung, bimbang, atau ngadepin konflik internal. Mungkinkah nyimak diri sendiri dengan tingkat perhatian, keingintahuan, dan upaya mahamin makna yang sama terstruktur ini bisa ngebuka lapisan pemahaman baru soal diri kita? Soal apa yang sebenarnya ngedorong kita, apa nilai-nilai kita yang paling dalam, dan kenapa kita ngerasain apa yang kita rasain. Ya, sesuatu buat Anda eksplorasi lebih lanjut secara pribadi lah. Pemikiran yang menarik banget buat direnungkan itu. Terima kasih udah gabung dalam pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga bermanfaat ya. Dan sampai jumpa di eksplorasi berikutnya.